zaman panggilan seharinya Pak Yus, mantan Ketua Bapoktan Desa Setanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Saya aja yang meneliti pertama saya tanam bawang tahun 1993 sampai sekarang 29 tahun. Pertama kali tanam bawang dari biji TSF tahun 2007. Jadi berarti 15 tahun tanam biji. Barangkali nanti saya, Pak Yus itu mengada-ada ini. Buktinya saya catat dari tahun 93. Waktu itu belum ada laptop, zamannya saya masih. Iya, barangkali ada ini saya catat sampai dari tahun 93 sampai sekarang. Saya catat tanam Januari perkembangannya bagaimana, tanam Februari perkembangannya bagaimana, tanam Maret dan seterusnya. Dan saya berharap kalau tanam bawang itu sehabis bawang semua ditanamin apa bagus semua. Kalau lebih baik cabai itu Bang Sari sama cabai juga bagus. Saya juga kayak gitu. Lihat sikon, ini yang saya kira feelingnya sendiri yang mau mahal apa, habis cabai nanti habis bawang, melon, cabai kayak gitu, tomat kayak gitu. Satu persatu, pertama adalah bawang merah keluar tahun saya diperkenalkan dari orang guys warna merah itu tuk, bijinya tunggal, nggak pecah. Terus yang kedua Sunren, pecahnya lebih banyak, tetapi bijinya pucet, kurang diminati pasar. Yang ketiga Lokananta, itu juga dari panah merah, pecahnya 40%. Yang ketiga Maserati dari Belanda, De Groot, di bawah bendera Agrosit, masuknya di Agrosit. Yang kelima itu Trisula dari Balitsa. Yang keenam ada Bima Brebes dari Balitsa. Yang ketujuh ini dari Panah Merah, di keluaran baru Merdeka, itu bagus seperti bawang lokal, anakannya juga banyak sampai 6 sampai 7. Tapi semua bawang-bawang biji itu kurang tahan terhadap curah hujan tinggi. Gitu. Makanya kalau tanam bawang merah dari biji, kalau umur sudah 1 bulan ke atas itu penyiraman sudah mulai dikurangi. Pokoknya kalau sudah kelihatan layu baru disiram, 5 atau 4 hari baru disiram. Kalau terlalu banyak siraman itu rusak, apalagi kena musim hujan. Saya aja kalau tanam bawang biji dari tahun 2007 itu kalau perbandingannya harga benih. Kalau harga benih umbi sampai 40.000 per kilo itu baru mau tanam biji. Kalau udah 40.000 ke bawah tanam pakai umbi. Iya. Kunci utama adalah persemaian. Kalau persemaiannya itu berisiko tinggi, kebanyakan gagalnya daripada suksesnya. Saya aja beberapa kali mempelajari persemaian itu baru sampai pertama ya mungkin 50%, kedua 50%, 60%, sampai akhirnya bisa 75%. Dipelajari terus sih kelemahannya gimana. Perhitungannya kalau pakai biji itu persemaian 1,5 kilo, setengah kilo bawang biji itu 150.000 butir. Kalau sudah sukses 25% sudah hebat. Paling sukses itu paling bagus-bagusnya 20%, 25% persemaian bawang biji. Kalau setengah kilo bawang biji cukup itu untuk lahan 800 meter persegi. Rantai ya Pak?
800 meter persegi yang setengah kilo. Kalau persemen dikira sukses 25%. Kalau umbi yang 800 meter persegi itu butuh benih itu paling enggak 150 kilo 800 meter persegi. Kalau bawang biji setengah kilo. Iya. 1 kilo umbi berarti setengah kilo umbi itu 100 butir. Kalau yang 1 kilo setengah kilo umbi cukup untuk 800 meter persegi. Yang pertama, untung mana tanam biji dengan umbi? Ini tergantung harga benihnya. Oke. Kalau benih umbi nyampe 70.000 itu atau 50.000 per kilo, itu lebih menguntungkan dengan biji. Itu aja. Kalau produksi biji dengan umbi itu semua hampir sama. Tergantung keadaan cuacanya. Kalau cuaca mendukung, sama keluarnya per hektarnya gitu. Yang kedua, tanahnya di pantai. Pantainya utara ke selatan loh ya. Soalnya kalau di sini kalau selatan dengan utara lain, Pak. Di timur, Pak. Kan Sumatera itu begini. Enggak lah, kita pantai utara Ya. lah. Di timur Di namanya. timur. Pantai Oh, di timur timur. dia cenderung berlumpur. Berlumpur ya. Tanahnya asin enggak? Pasir. Pasir asin enggak? Kalau sini kan kalau pantai utara itu asin. Kalau selatan itu enggak. Asin, asin. Kami asin, Pak. Kalau asin, penanaman di musim hujan antara Desember sampai Januari itu bagus kalau di musim hujan. Bagus di musim hujan. Yang penting itu jangan terlalu over di pupuknya. Kalau mau memupuk bawang biasanya itu jangan terlalu banyak. Yang 1 kilo benih umbi ini ya, umbi nanti tinggal dikonversikan ke biji. 1 kilo benih umbi pupuknya itu setengah kilo. Idealnya lebih baik kurang dulu daripada kelebihan. Nanti lihat perkembangannya gimana. Kalau dilihat memupukkan setengah kilo nanti itu dibagi 3, setengah kilo. Seumpama saya sini kalau tanam 800 meter kan 150, setengah kilo kali 150. Terus mau pemupukan berapa kali kita? Saya biasa di sini pemupukan 3 kali atau paling hebatnya 4 kali. Itu tinggal dibagi, umpama pemupukan 3 kali tinggal dibagi 3. 1 kali pemupukan berapa kilo kayak gitu. Di luar pupuk dasar, Pak. Sama dengan pupuk dasarnya 3 kali pemupukan sampai panen. Iya. Yang pertama, kita yang menanam boleh 4 kali, boleh iya, tergantung ya. iya. Kalau kelihatan tanamannya kurang subur, jangan kesuburan. Kalau kesuburan itu terlalu bahaya, riskan dengan penyakit, apalagi di musim hujan. Iya, apalagi TSS. TSS itu pupuknya itu separuhnya dari bawang umbi. Kalau udah kelebihan pupuk udah fatal. Udah. TSS aja dipupuk sekali aja, udah bagus panen. TSS. Biasanya pemakai pupuk apa, Pak? Majemuk apa tunggal? Pupuknya. Saya kadang-kala majemuk, kadang-kala tunggal gitu. Kalau pemupukan pertama saya biasanya pakai DAP untuk dasarnya, DAP, ya. Sama kasih KCL sedikit lah, KCL-nya sedikit gitu. Itu dasar ya. Iya. Lah pupukan yang susulan yang kedua itu pakai pupuk majemuk. Lah ketiganya itu majemuk sama dimix sama tamas. Iya, terakhirnya untuk terakhir. Tamas kalium magnesium itu.
Yang ketiga, Bapak tanyakan tadi yang terbaik. Yang terbaik sebetulnya itu produksi dari Balitsa, cuman produksinya nggak banyak di Balitsa itu. Sebabnya induknya dari bawang lokal sini, jadi tahan terhadap penyakit. Cuman sayangnya sedikit itu, produksi dari Balitsa. Baik Trisula, Bunga Bebas itu bagus. Kalau yang lain-lain kan induknya dari luar semua, bijinya juga di luar negeri. Seperti umbi dari Filipina, dari Thailand. Kalau dibawa sini itu nggak tahan hujan, nggak tahan air. Tetapi kalau sudah ditanam di sini, itu mungkin sudah adaptasi dengan limun sini, itu bisa tahan terhadap air hujan, tahan penyakit. Seperti bawang lokal sini. Begitu juga TSS. Kalau sudah ditanam di sini, G2-nya itu tahan dengan waktu lain dengan waktu D1-nya. Yang pertama ini, yang pertama ini adalah bijinya. Ini adalah biji, ini varietas Maserati. Maserati bagus sekali, warnanya bawang biji yang paling bagus adalah warna dari segi warna adalah Maserati. Ini warnanya, ini bijinya. Keluaran mana nih Pak? Apanya? Keluaran mana? Keluaran ini dari Degrut, Belanda, di bawah bendera Aprosit sini. Aprosit ya? Iya. Lanjut. Lahan persemaian panjang yang untuk kebutuhan lahan persemaian yang 1 kilo itu lahan persemaiannya panjang 100 meter. Mati. 1 kilo biji, Ya, biji itu bedengannya 100 semeter. lebar 120 meter. Tinggal gini aja ngiritnya. Kalau panjang 1 kilo kan, 1 kilo tinggal buang anunya aja. Ya 100 itu tinggal buang nolnya, 1 kilo 100 meter. Ya tinggal nolnya, hitungnya nolnya aja. Terus 1 kilo benih itu untuk bisa kalau di persemaian dengan 20 berapa tadi? 25% ya Pak? Iya 25% cukup 20% untuk lahan berapa? 1.750 meter persegi. 1.700. Berarti Pak, gambaran dalam 1 kilo yang disemai itu potensi benih yang jadi ada berapa persen Pak? Misalnya ada berapa apa namanya? 20 yang jadi itu banyak, kendalanya banyak sekali. Yang tumbuh itu paling enggak itu 50%. 50%. Nanti di kegagalan yang sampai 25%, bisa sukses 25% udah bagus. Perlakuan yang paling bagus itu Pak. Iya, yang paling bagus. Jadi yang 25% tadi bisa untuk lahan berapa meter bisa nggak Pak? Yang berapa? Yang 25% tadi Biji tadi. Untuk 1.800 meter persegi. 1.800 Meter persegi. meter persegi. Ini ya lahan panjang 120 meter. Lanjut. Oh, pupuk dasar ini ya. Sebelum itu pengolahan tanah kan, pengolahan tanah dulu. Setelah pengolahan remah, kasih pupuk dasar 1 minggu sebelum persemaian. Biar nanti sudah terurai dengan tanah. Ya, NPK 25 kg. Ya. Ini perlu diingat. Sebelum persemaian, benih itu untuk menyeragamkan daya kecambahnya perlu direndam. Perlakuan benih direndam. Seumpama pagi hari ini mau persemaian kan? Besok mau persemaian. Hari ini direndam. Sore nanti diangkat. Biar nggak susah. Berapa jam Pak rendamannya? 12 jam. Biar nggak susah. Umpama benih 1/2 kilo, pakai ini aja potong, ini diikat ini masukkan ini karena benihnya kecil-kecil. Ya, direndam. Ya, nanti kalau ngangkat kan gampang, tinggal aja ini. Ujungnya udah.
Kaos lah Pak ya, Iya kaos, iya kaos. Tergantung di YouTube saya ada YouTube saya. Nanti lihat di YouTube-nya. Saya ada dua masukan YouTube. Apa nama channel? Apanya? Lama pertama. 12 jam. Iya. Air rendamannya dikasih fungsida prefecture. Berapa mili? Pokoknya yang kebutuhan seumpama rendamnya pakai 1 liter cukup 3 mili. 3 mili. Pupuk dasar 25 kilo lanjut. Connecting kabelnya tapi ya. Fungsinya yang bahan aktif apa ini? Fungisida ya? Revikur. Prefecture bahan aktifnya Pas ya Pak. lupa saya. Ada di nanti dibuka di YouTube saya ada. Prefecture Prefecture N dari ada. Bayer. Prefecture N ada itu. Dari Bayer. Prefecture N. Nanti di YouTube-nya ada. Buka YouTube saya ada. Itu lengkap di YouTube saya dua saya masukkan 2 sih. Nah ini untuk persemannya bikin garetannya. Bikin garetan kalau gini nih lebih cepat. Medianya Pak. Medianya apa perlu pupuk kandang, perlu dolomit atau gimana? Iya, bagus. Sebelum waktu pengolahan tanah, pupuk kandang, dolomit, ya itu terus pupuk kimia, bagus. Setelah dibuat pupuk kimia, itu berapa hari bisa kita semaikan? 5 atau 7 hari bisa semai. Iya, bikin garetan. Ini model Brebes. Kalau model lain daerah lagi Nganjuk, lain lagi, Jogja lain lagi kayak gitu. Berarti ini di garis-garis dipalir, terus Iya. nanti ditabur gini Pak? Iya, tabur gini. Lanjut. Terus bibitnya tadi Pak, yang kita rendam itu nunggu tumbuh seperti Nggak usah. benih padi atau begitu kita tiriskan, udah kering langsung kita tabur? Tiriskan kan sore nanti tiriskan. Nah, Paginya sudah kering. Kalau masih basah susah. Susah, nah. Iya. Sterilisasi sebelum tanah semen untuk menghindari hama dan penyakit dengan insektisida bahan aktif spermatrin atau beta-sulfin 100 ml per tangki. Campur dengan H2O2 1 gelas aqua per tangki. Itu untuk sterilisasi. H2O2 apa Pak? H2 itu hidrogen peroksida. Apa contohnya Pak barangnya? Cairan itu banyak di apotek, di toko kimia itu banyak di YouTube ada di ini bagus ini untuk cabai, untuk layu bakteri, untuk padat. Sterilisasinya pakai ini. Saya ajak setiap penyemprotan bawang itu ngikut terus ini 50 ml per tangki. H2O2. Daya kerja pestisida juga bagus kalau ada H2O2 nya. Dijual di apotek atau di mana Pak? Di apotek. Kalau di toko kimia nggak ada. Shopee ada toko kimia biasa ada. Nggak ada di sana Pak. Ya beli di Shopee ada Shopee banget. Online. Semua kalau mau tanam sterilisasi tanah bagus kan. Saya ya yang tanam melon Saran Mas. habis melon saya melon lagi tapi pakai M4 sama H2O2 kocor setiap berubah bagus. Lah ini separuhnya enggak dikasih gitu. Banyak yang layu. Cabai juga ini bagus nih. Coba lihat di rumah banyak nih H2O2 yang berubah kita. Ilmu baru. Tapi jangan sampai kena tangan itu. Pedih. Fungsinya apa Pak? Untuk sterilisasi disinfektan tanah. Oh, desinfektan tanah itu Pak ya? Iya. H2O2 itu ya? Iya. Untuk sterilisasi. Contoh merek Pak apa Pak? Contoh merek produknya ada yang Enggak ada ada. mereknya cuma H2O2 hidrogen peroksida kayak gitu. Di rumah sakit banyak di rumah sakit. Itu Larutan kimia ya, Pak? merek produk. Di farmasi. Ya enggak merek produk. Ini ya. Sterilisasi tanah itu untuk hama dan penyakit. Kalau di sini kan tiap tahunnya kan bawang terus hama dan penyakit sini kan sudah ada. Ini penyemprotan untuk hama biasanya ini yang menyerang ini orang-orang atau anjing tanah. Setelah ditabur apa sebelum? Sebelum. Umpama Udah digaris, lalu ya udah digaris, Hmm. sore spray, pagi bersemen. Lanjut. Nah ini paginya persemaian, tabur benih di garetan tanah, disiram lalu dengan kompos dan campur tanah halus.
Se